Langit di timur Merapi malam itu berwarna merah darah. Garis-garis lava di puncak memercik seperti urat api yang berdenyut pelan. Sementara angin liar membawa abu panas yang menusuk hidung. Setiap hembusan terasa seperti nafas dari perut bumi yang sedang murka. Ratna Dewi berjalan paling depan. Kakinya mantap menapaki batu hitam licin yang tertutup debu vulkanik. Ujung kainnya berayun, sesekali berkibar ketika angin panas menerpa. Tatapannya lurus, seolah tak peduli pada panas yang mengiris kulit. Di belakangnya, Bayu Sagara mengibaskan abu dari rambutnya sambil mendesah. "Ini beneran jalannya, Ratna? Atau kau mau membawaku langsung ke neraka?" katanya, setengah bercanda, setengah mengeluh. Ratna tak menoleh, hanya menjawab datar. "Kau terlalu banyak bicara, Bayu." Bayu mengangkat tangan pura-pura tersinggung. Hehehe, aku cuma mencoba menghibur diri. Kalau enggak, kita bakal mati bosan dulu sebelum terbakar. Mereka melewati batang-batang pohon kering yang hangus sebagian, seperti bekas tersambar petir. Di kejauhan, kabut panas berputar, membentuk pusaran aneh yang membuat siluet batu runcing tampak seperti taring raksasa menganga. Ratna tiba-tiba berhenti, bahunya menegang. Bayu melangkah sejajar, meliriknya. "Ada apa, Ratna? Kenapa berhenti? Apa kau lihat mantan di depan?" Ratna mengabaikan, matanya tajam menatap ke arah kabut. Di benaknya, suara peringatan penjaga batas itu terngiang kembali. "Pintu batu tertutup. Di sanalah tempat yang kau tuju. Tempat Butarakala, raksasa dengan pasukan iblis yang tak pernah habis. Sekali ia bangkit, tak ada yang bisa lolos. Berhati-hatilah." Ia menarik nafas panjang, lalu melanjutkan langkah. Kerikil-kerikil bergulir menuruni tebing di samping mereka. Lalu tiba-tiba, getaran keras mengguncang tanah. Retakan panjang merambat di permukaan batu, memuntahkan asap merah yang menyengat mata. Bayu mundur selangkah, menutupi wajah dari semburan panas. "Ini yang aku tak suka dari gunung, panas. Aku masih tetap suka lautan." Ratna menatap tajam keretakan itu. Suara nafas berat terdengar, panjang, dalam, seperti sesuatu yang baru bangun tidur setelah ribuan tahun. Semburan asap tebal membuat pandangan kabur. Dari balik asap, bayangan raksasa bergerak perlahan. Mula-mula hanya siluet, leher tebal, bahu sebesar gerbang rumah, dan mata dua titik merah membara yang berdenyut seperti bara api. Langkahnya membuat tanah bergetar. Bayu melirik Ratna. "Jangan bilang itu yang kita cari, Ratna." Ratna mengencangkan genggaman tangannya. "Itu dia." Asap merah mulai menipis, tapi panasnya makin menggigit kulit. Bayu memutar bahu, mencoba melemaskan otot yang mulai tegang. "Rasanya kayak berdiri di dalam oven raksasa," gumamnya. Lalu sebuah batu sebesar kerbau terlempar keluar dari retakan dan menghantam tebing di samping mereka. Pecahannya bertebangan seperti peluru. Bayu terkejut. "Astaga, gak bisa ya kalau muncul itu pelan-pelan saja gitu, gak usah bikin orang jantungan." Retakan melebar, batu-batu runcing runtuh, disertai semburan asap panas. Dari celah itu, sosok raksasa perlahan muncul. Tingginya setara menara, kulitnya hitam pekat, mengkilat seperti batu obsidian, dihiasi garis-garis merah bahma yang berdenyut mengikuti detak jantungnya. Nafasnya adalah letusan uap panas. Setiap hembusannya membuat udara bergetar. Bayu Sagara mundur 2 langkah, matanya membesar, tangannya sudah terangkat, membentuk pusaran angin kecil secara refleks. "Oke, ini jelas bukan sambutan hangat yang aku harapkan." Raksasa itu tertawa. Suaranya dalam, menggema, seperti gua besar yang retak.
Inikah penantang yang dikatakan Rengganis? Menyedihkan. Ia melangkah maju. Setiap pijakan mengguncang tanah, membuat kerikil melompat-lompat di kaki Ratna dan Bayu. Butara Kala mengangkat satu tangannya. Dari belakangnya muncul barisan pasukan iblis merapi. Mereka bertanduk, berkulit merah hitam, memegang tombak api yang ujungnya menyala seperti bara. Setiap langkah mereka meninggalkan retakan kecil di tanah. Uap panas mengepul dari celah-celah itu. Bayu menyipitkan mata. Serius? Dia bawa pasukan sebanyak itu? Ini udah kayak pesta penyambutan dan sangat meriah. Butara Kala menunjuk ke arah mereka dengan telunjuk besar yang seperti batang pohon. Tunjukkan kemampuan kalian, atau kalian akan binasa di sini sekarang juga. Ratna menoleh singkat pada Bayu. Bayu, kau tahu apa yang harus dilakukan? Bayu menghela nafas. Ya, aku serang duluan. Kau yang jaga punggungku. Bayu Sagara memutar pergelangan tangannya, menciptakan pusaran angin untuk menghalau debu tebal yang mulai menutup pandangan. Tapi angin itu seperti tak berarti di hadapan panas membara Butara Kala. Pasukan iblis merendahkan tubuh mereka, siap menerkam. Ratna menatap ke depan, nafasnya stabil, tapi jari jemari tangannya mulai membentuk mudra mantra. Dalam hening yang singkat, hanya terdengar detak jantung yang makin cepat. Debu panas berputar, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Lalu, Bayu Sagara mengangkat kedua tangannya. Pusaran angin raksasa terbentuk di depannya, memanjang seperti panah besar. Dengan hentakan telapak tangan, pusaran itu dilepaskan. Barisan depan pasukan iblis terpental. Tubuh-tubuh mereka menghantam batu. Beberapa terbakar oleh panas pusaran. Sisanya terjengkang, tapi tidak lama bangkit kembali. Ratna Dewi melangkah maju. Gaunnya berayun tertiup badai. Jemarinya membentuk segel mantra. Bibirnya bergerak cepat. Cahaya emas mulai mengelilingi tubuhnya, memancar dari tanah tempat ia berdiri. Dari cahaya itu, roh-roh pasukan berkuda muncul. Sirah mereka mengkilap, pedang panjang di tangan. Mereka melaju menembus kabut panas, menebas pasukan iblis dengan dentang logam yang memekakkan telinga. Bayu memiringkan kepala sambil tetap bertarung. Oke, ini kerennya kamu yang nomor berapa, Ratna? Kayaknya aku belum pernah lihat level yang ini. Ratna tanpa menoleh. Fokus Bayu, ini baru awal. Mereka sempat mendorong mundur garis depan musuh. Namun Butara Kala hanya berdiri. Senyum sinis terkembang di wajahnya, seolah hanya menikmati tontonan. Lalu tiba-tiba, satu ayunan lengannya mengirimkan gelombang api raksasa, membelah udara. Roh-roh pasukan berkuda itu langsung terhempas dan terbakar habis, menghilang menjadi abu emas. Panasnya menyapu wajah Ratna dan Bayu, membuat keduanya mundur satu langkah. Bayu mengangkat alis, menatap raksasa itu dengan nada setengah bercanda, tapi nadanya terlihat jelas gugup. Oke, aku rasa dia nggak suka kejutan. Butara Kala mulai melangkah maju. Setiap gerakan membuat tanah berguncang. Suara batu patah dan pasir runtuh mengiringinya. Ratna merapatkan kuda-kuda, matanya menyipit. Ia tahu ini bukan lawan yang bisa mereka hadapi dengan kekuatan seadanya. Gemuruh magma terdengar dari bawah tanah, memberi isyarat bahwa serangan besar akan datang. Bayu mundur beberapa langkah. Keringat bercampur abu menetes dari dahinya. Ratna, aku serius. Kita butuh ide yang lebih gila dari ini kalau mau ingin tetap hidup. Ratna masih fokus membaca mantranya,
tapi matanya melirik ke arah Bayu. Kalau kau punya ide, sekarang waktunya. Jangan cuma nyinyir, Bayu. Lalu Bayu mengangkat kedua tangannya, mencoba memanggil kekuatan laut. Namun pusaran air yang biasanya membentuk gelombang raksasa hanya menjadi kabut lembab kecil yang langsung menguap. Ah, kampret! Gak ada sumber air di sini. Anginku malah bikin udara makin panas. Gimana ini, Ratna? Bayu menendang batu kecil, frustasi. Butarakala tertawa. Suaranya bergema seperti guntur di dalam gua. Lihat, bahkan alam tidak memihak kalian. Ratna tak terganggu oleh keluhan Bayu. Ia lalu merapatkan kedua tangannya di depan dada. Suara mantra mengalun dalam bahasa Jawa kuno. Cahaya emas membentuk lingkaran besar di tanah. Dari lingkaran itu, sesosok raja kuno muncul, tinggi hampir 2 kali manusia, berzirah emas, memegang keris berkilau perak. Raja roh leluhur itu menerjang pasukan iblis. Tebasannya menghantam 10 iblis di depannya sekaligus. Tanah bergetar di setiap langkahnya. Butarakala hanya mendengus. Raja manusia, tak lebih dari debu di hadapanku. Lalu ia menghantam tanah dengan selaksa gunung. Getaran mahadasat menjalar, dan ledakan api meledak dari bawah, menghantam sang raja roh leluhur. Sosok itu terpental, sirahnya pecah, lalu lenyap kembali menjadi cahaya. Batu-batu sebesar kerbau berjatuhan dari tebing di sekitar mereka. Bayu dan Ratna melompat menghindar. Pasukan iblis merapat, mengepung mereka dari segala arah. Tentang senjata dan nolongan mengisi udara. Butarakala mencabut sesuatu dari tanah. Sebuah tombak mahma. Bara di ujungnya menyala merah darah, memancarkan hawa maut. Ratna merasakan hawa itu menusuk tulang. Bayu yang biasanya masih bisa bercanda, kali ini hanya bisa menelan ludah. Butarakala mengangkat tombak mahma setinggi 2 pohon kelapa. Bara di ujungnya berdenyut. Setiap denyutnya membuat tanah di sekitar mereka memerah dan retak. Bayangan raksasa itu membentang menutupi Ratna Dewi. Bayu melompat di depan Ratna. Kedua tangannya membentuk pusaran angin rapat. Perisai angin terbentuk di depannya, berlapis 3. Tombak raksasa itu turun seperti petir. Benturan tombak dan perisai angin memekakkan telinga. Cahaya merah dan kilau biru beradu. Pusaran angin pecah jadi serpihan cahaya, terhisap ke udara. Bayu terpental keras, menghantam batu, dan jatuh terguling. Darah segar mengalir dari bibir dan pelipisnya. Butarakala menunduk. Mata merahnya menatap Ratna seperti seekor pemangsa yang siap merobek mangsanya. Tombaknya diangkat tinggi. Lalu petir menyambar dari langit yang mendadak hitam pekat. Cahaya putih menyilaukan memisahkan Ratna dan ujung tombak raksasa itu. Debu tipis bercampur aliran percikan listrik memenuhi udara. Dari kilatan itu, seorang pria muncul perlahan. Tubuhnya tinggi, mata tototnya dikurat petir yang menjalar seperti ular bercahaya. Matanya biru menyala, rambutnya tergerai ditiup badai kecil di sekitarnya. Di tangannya, tombak Braja Denta, tombak bermata 2, yang ujungnya muncul percikan listrik yang menari liar. Langkahnya mantap, setiap pijakan meninggalkan bekas hangus di batu. Jati Antaka. Mundur, makhluk cokak ini biar aku yang urus. Kalian tolong tangani sisanya. Bayu yang masih terduduk mengangkat kepala, menatapnya dengan wajah setengah kesal. Siapa lagi ini? Kenapa sih semua orang di gunung ini hobi sekali kalau muncul bikin orang jantungan?
Butara Kala menggeram rendah. Bara di kulitnya berkobar semakin terang. Ia menurunkan posisi tombak. Matanya menyipit, penuh tantangan. Hahaha, menarik. Akhirnya ada lawan yang pantas. Langit di atas lereng timur Merapi terbakar merah. Tapi di bawahnya, kilatan biru petir dan semburan api magma saling membelah udara. Jatiantaka bergerak duluan. Tombak Brajadenta menghantam tombak magma Butara Kala. Ledakannya membuat bebatuan berterbangan seperti peluru. Butara Kala membalas dengan ayunan menyamping. Ombak panas memotong udara, membakar pepohonan kering di kejauhan. Hanya dengan hembusannya, Jati memutar tombaknya, menciptakan dinding petir yang menelan gelombang panas itu. Benturan kedua meledakkan udara, membentuk gelombang kejut yang membuat Bayu Sakara terpaksa melindungi Ratna dengan perisai angin darurat. Bayu memandangi keduanya. Oke, ini seperti nonton duel naga versus badai. Keren, tapi agak bikin takut juga. Ratna menoleh cepat. Fokus Bayu, pasukan iblisnya masih banyak. Dua tombak raksasa itu bertabrakan kembali. Ledakan cahaya biru dan merah memancar, membuat udara berdesis panas. Getarannya terasa sampai ke dada Ratna dan Bayu. Bayu menatap Ratna sambil tersenyum meski nafasnya terengah. Ratna, kita dukung dari sini. Aku urus pasukan depannya, kau urus bagian belakangnya. Ratna mengangguk pelan dan langsung bersiap. Bayu dari arah depan memutar pusaran angin besar. Badai angin menghantam barisan depan pasukan iblis, membuat mereka terpental berhamburan seperti kapas tertiup angin. Hayo, terbanglah kalian, monster tanduk! Teriaknya sambil melempar satu lagi hembusan angin. Sementara Ratna merapalkan mantra panjang. Cahaya emas muncul di belakang pasukan iblis bertanduk, membentuk dua sosok, seorang raja bersenjata pedang dan seorang panglima bertombak. Maju, bersihkan garis belakang mereka. Roh-roh itu menghantam pasukan iblis dari sisi lain, menciptakan celah yang menebas membabi buta pasukan iblis di barisan belakang. Di tengah medan, Jati dan Butara Kala saling mendorong kekuatan. Tombak listrik dan tombak magma terkunci. Keduanya menggeram. Tanah di bawah mereka meleleh. Butara Kala mengerahkan ajian Sahasta Giri. Darah magmanya memercik, menyemparkan bola-bola api raksasa. Jati melompat ke udara, memutar tombak Brajadenta, memanggil Guntur Sewu. Ratusan kilat jatuh bersamaan, menghantam bola api dan meledakkannya jadi hujan bara yang memercik di sekeliling mereka. Butara Kala terhuyung satu langkah. Asap keluar dari pundaknya yang terkena sambaran petir Jati. Namun ia tertawa pelan. Suaranya dalam dan bergema. Menarik, sangat menarik. Tapi ia mendorong Jatiantaka mundur dengan satu hentakan kuat. Butara Kala melirik ke arah pasukannya yang mulai kacau. Kalian memang lebih kuat dari yang kuduga. Tapi pertempuran sesungguhnya belumlah dimulai. Ia lalu menghentakkan tombaknya ke tanah. Lantai batu retak, kabut panas naik menyelimutinya. Dengan senyum mengejek, ia melangkah mundur ke kabut panas. Kalian kuat, tapi belum cukup untuk menghentikanku.
Suara tawanya menggema seperti guntur yang terperangkap di dalam gua. Dalam beberapa detik, tubuh raksasa itu lenyap ke balik asap merah, meninggalkan getaran samar di tanah. Pasukan iblis yang tersisa segera menghilang ke balik asap, seolah lenyap di telan gunung. Hening. Hanya suara sisa petir jati yang masih menjalar di udara, dan nafas berat Bayu yang berusaha berdiri. Jatiantaka memandang ke arah kabut, lalu berbalik pada Ratna dan Bayu. Jati menancapkan Brajadenta ke tanah. Petir di tubuhnya mulai mereda, tapi tatapannya tetap tajam. Pertempuran tadi cuma pemanasan. Pertarungan yang sebenarnya akan lebih berat dari ini. Dari puncak Merapi terdengar letusan kecil, seperti letusan peringatan. Abu panas yang kembali turun, tanda bahwa badai yang sebenarnya belum dimulai. Lereng timur Merapi kembali sunyi. Hanya suara letupan lava dari kejauhan dan bau belerang pekat yang menyesaki udara. Bayu Sagara terduduk di atas batu. Keringat bercampur abu di wajahnya. Ia mengibaskan debu dari rambutnya, berusaha terdengar santai meski nafasnya tersengal. Ya, kalau ini pemanasan, aku gak yakin mau ikut pertandingan utamanya. Ratna Dewi duduk di sampingnya, mengikat kain di lengan Bayu yang terluka. Matanya tak pernah lepas dari arah puncak, seolah masih mendengar gema tawa Butara Kala. Jatiantaka berdiri agak jauh, memandangi kabut merah di lereng atas. Tombak Brajadenta masih berdenyut pelan. Sisa petirnya belumlah padam. Ratna bangkit, menatap pria itu penuh kehati-hatian. Siapa kau sebenarnya? Jati menoleh, matanya berkilat sebentar. Aku Jatiantaka. Aku datang bukan untuk kalian. Aku hanya mengejar sesuatu atau mengejar seseorang. Bayu berdiri perlahan, mengangkat alis. Oh, jadi penyelamat misterius ini kebetulan lewat. Wah, betapa beruntungnya kami. Nada suaranya sedikit sarkas, tapi sorot matanya masih waspada. Jati berjalan mendekat satu langkah. Di selatan Merapi ada jalan menuju neraka batu. Di sanalah sepupuku berada. Aris namanya. Jika kalian mencari kekuatan atau jawaban, mungkin dia yang kalian butuhkan. Ratna menatap Jati dengan mata membesar, seperti menghubungkan potongan mimpi yang pernah ia lihat. Aris? Jadi dia juga ada di sini? Bayu mengerutkan kening. Tunggu. Siapa lagi Aris itu? Kita bahkan baru kenal. Sekarang kau nyuruh kami ketemu orang lain. Ratna menghela nafas. Suaranya tenang namun misterius. Itu adalah jalan takdirmu nanti, Bayu. Dan takdir kita untuk berjalan bersama. Bayu menatapnya lama, mencoba memahami. Namun akhirnya hanya mengangguk pelan. Oke, tapi aku gak janji akan paham dengan maksudmu. Jati mencabut tombaknya, lalu mulai berjalan menjauh. Kalau kalian memang kuat, kalian akan menemukan jalannya. Tanah bergetar lagi, membuat mereka bertiga refleks menoleh ke arah puncak. Cahaya merah membelah langit malam, disusul kilatan hitam pekat di bawah. Samar-samar siluet raksasa yang lebih besar dari Butara Kala muncul, lalu menghilang. Terdengar tawa rendah dan panjang menggetarkan tanah. Setelah suara tawa itu menghilang, Jati sudah lenyap ke dalam kabut, meninggalkan Ratna dan Bayu dengan tatapan penuh tanda tanya. Kabut hitam masih melayang di atas lembah, sisa dari pertempuran melawan Sasmita yang baru saja berakhir.
Udara terasa berat, syarat dengan bau logam terbakar dan belerang, menusuk tajam ke dalam hidung. Batu-batu di sekitar menghitam, sebagian memerah, seperti bara yang belum padam. Uap panas menyembur dari celah batu, mengeluarkan aroma belerang yang semakin pekat. Bayangan Kebo Ireng berdiri tegak di depan formasi pasukan elitnya, pasukan bertudung. Di belakangnya, pasukan Bayang Agung menyebar dalam formasi longgar. Mata mereka tajam, mengawasi setiap inci hutan yang mengurung lembah. Panglima Bayang Senyap berlutut, jemarinya menyentuh tanah yang masih hangat, merasakan getaran samar di bawah permukaannya. Ia menggeleng pelan. Tak ada gerakan yang mencurigakan untuk saat ini, Tuan. Kebo Ireng menarik nafas panjang, baunya sedikit merosot. Aku rasa situasi di sini sudah tenang. Tak ada aura kuat yang melintas. Di atas sebuah batu hitam besar, Aris duduk bersila, matanya terpejam, tapi nada suaranya tetap tegas dan dingin. Tetap waspada, Kebo Ireng. Kita tak pernah tahu kapan bahaya muncul. Ia membuka mata perlahan, menatap Panglima Bayang Senyap. Sembuhkan dulu luka-lukamu, Panglima. Jangan tunggu sampai yang tak diinginkan datang. Panglima mengangguk. Cahaya biru kehijauan merayap di sepanjang tubuhnya, menutup luka-luka dalam hening. Kebo Ireng lalu duduk di samping Aris, mencoba memecah ketegangan. Riz, aku tak melihat Mbah Sabar di sini. Apakah dia tidak ikut datang kemari? Mbah Sabar ada sedikit keperluan di dunia manusia, Kebo Ireng. Oh ya, bagaimana keadaan di Alas Purwo? Kebo Ireng terdiam sesaat sebelum menjawab. Ada banyak kejadian setelah kau pergi bersama Mbah Sabar. Tapi kondisinya perlahan sudah lebih baik sekarang. Resi Jayawasiso aku percayakan untuk mendampingi istriku mengatur pemerintahan, sementara aku kemari. Sebelum percakapan mereka selesai, cahaya aneh memantul di langit. Dari jauh, di balik gelapnya awan, tampak satu kilatan menyilaukan. Petir menyambar jauh di timur, disusul gema berat yang bergulung di udara. Kebo Ireng mendongak menatap arah cahaya itu. Gemuruh petir di timur, tanpa hujan dan badai, tidak seperti biasanya. Aris memandang langit, alisnya berkerut. Nada suaranya pelan namun berat. Itu bukan petir biasa. Kabut tipis mulai turun kembali, membawa hawa dingin yang aneh. Dingin yang bercampur aroma belerang, seolah menyusup langsung ke tulang. Pasukan Bayang Agung saling bertukar pandang. Tangan mereka refleks menggenggam senjata. Semua bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan timur Merapi. Malam di lereng Merapi kian pekat. Hanya kilatan samar di timur yang sesekali menyayat gelapnya awan. Pasukan mulai beristirahat. Sebagian duduk bersandar pada batu, sebagian lain tetap berjaga dengan mata tak pernah lepas dari bayang hutan hitam. Aris menjauh beberapa langkah dari kerumunan, mencari batu besar yang cukup datar. Ia duduk bersila, memejamkan mata, mengatur nafas, mencoba memulihkan tenaga yang terkuras. Awalnya hanya sunyi, lalu perlahan terdengar suara menyelinap masuk ke telinganya. Detak berat, tapi tidak seperti jantung, lebih mirip gema dari ruang yang tak terbatas. Ger, putuku. Aris membuka mata dalam batinnya. Gelap di sekeliling berubah menjadi hamparan langit kelam, berlapis cahaya kehijauan. Dari kejauhan muncul sosok tinggi berwajah jenaka, namun bermata tajam. Sebagian wajahnya bercahaya, sebagian lagi tenggelam dalam bayangan pekat. Sosok itu bersuara. Aku Eyang Petro, Le. Aris terkejut ketika sosok itu menyebut namanya Eyang Petro. Aris menunduk hormat.
Aura yang memancar dari sosok itu bukan hanya wibawa leluhur, tapi juga kekuatan yang menekan jiwanya. Aku wis weruh kabeh dengan apa yang telah terjadi, Le. Aku tidak ingin ikut campur, tapi aku merasa harus memberi sedikit penglihatanku padamu. Tiba-tiba, di udara sekitar mereka, kilatan-kilatan cahaya membentuk gambaran. Rengganis berdiri di atas tahta hitam, diapit bayangan iblis yang berbaris seperti lautan. Ratu Wening dengan sorot mata dingin memanggil badai merah yang menyelimuti seluruh langit. Butara Kala, raksasa berkulit gelap dengan sepasang mata api, mengamuk di tengah kota yang runtuh. Dan Aris berdiri di pusat pusaran api, sendirian. Kekacauan akan meluas di jagat Mayapada oleh ulah mereka. Kau tak akan mampu berjuang sendiri melawan semua ini, Le. Ares mengangkat wajahnya, matanya menyala tekad. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Eyang? Kumpulkanlah 5 orang yang telah tertulis dalam takdir. Dari arah timur, nanti akan ada seseorang yang akan menuntunmu mengumpulkan mereka semua. Suara Eyang Petro mulai menghilang. Wajahnya perlahan memudar oleh cahaya dan bayangan hingga akhirnya lenyap, hanya meninggalkan gema yang mengambang di udara. Aris membuka mata, nafasnya berat, matanya otomatis menatap ke arah timur, ke arah kilatan petir yang tadi masih terlihat samar. Ia tahu badai takdir sudah bergerak mendekat. Kabut tipis turun perlahan, menghapus batas antara hutan hitam dan lembah berbatu. Angin membawa aroma belerang yang menusuk, membuat pasukan Bayang Agung semakin waspada. Terdengar suara ranting patah di kejauhan. Semua kepala serentak menoleh ke arah suara. Panglima Bayang Senyap merendahkan tombaknya. Ada gerakan, tapi bukan aura musuh yang kita hadapi sebelumnya. Kebo Ireng segera memberi apa-apa kepada pasukan elitnya dan Bayang Agung untuk membentuk setengah lingkaran perlindungan di sekitar area mereka. Senjata-senjata terhunus, mata-mata tajam menembus kabut. Suara langkah pelan terdengar dari arah timur. Dari balik kabut merah, siluet seorang wanita muncul lebih dulu. Sorot matanya tajam, langkahnya mantap. Di belakangnya seorang pria tinggi dengan rambut berantakan berjalan santai sambil bersiul pelan. Ekspresinya seperti orang yang sedang melancong, bukan memasuki wilayah yang penuh bahaya. Ratna Dewi berhenti beberapa langkah di depan formasi pasukan Aris. Bayu Sagara berdiri di sisinya, menyapu pandangan ke barisan pasukan bertudung. Wah, ini kayaknya kita nyelonong masuk ke tempat rapat pasukan perang. Maaf nih, kita nggak bawa undangan. Kebo Ireng menatap Bayu dengan tajam, tapi Aris tak memperhatikan candaan itu. Pandangannya hanya terpaku pada Ratna Dewi. Ada jeda panjang, seolah waktu di sekeliling mereka melambat. Ratna sedikit tersenyum, senyum yang mengandung banyak cerita yang tak diucapkan. Kita bertemu lagi, Aris. Aris mengerjap pelan, rasa terkejut bercampur pengakuan. Aku tidak mengira akan melihatmu di sini, Ratna. Bayu menoleh ke kiri dan ke kanan, menatap keduanya bergantian. Oke, ini dramanya udah masuk level sinetron. Aku ketinggalan beberapa episode ya. Tak ada yang menjawabnya. Tatapan Aris dan Ratna bertaut, membawa mereka kembali pada pertemuan sebelumnya. Di antara desir angin dan aroma belerang, Ratna melangkah setengah langkah, maju ke depan. Ratna dengan suara pelan tapi tegas. Takdir telah mempertemukan kita kembali, Aris. Guntur menggema di timur, seolah menegaskan bahwa kata-kata itu bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan awal dari babak baru perjalanan mereka. Kabut semakin tebal di hutan lereng Merapi.
Ranting-ranting menggantung di udara, seperti tangan-tangan gelap yang ingin meraih siapa saja yang lewat. Cahaya merah dari kawah jauh di atas hanya memberi sedikit penerangan, membuat wajah-wajah di sana tampak separuh dalam bayangan. Pasukan Bayang Agung berdiri melingkar. Wajah mereka menunggu penjelasan. Aris berdiri di tengah lingkaran. Jubahnya berkibar pelan terkena angin dari arah timur. Aris lalu berkata, "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Setelah pertempuran kita melawan Sasmita, Eyang Petruk tadi datang padaku melalui suara di alam bawah sadarku." Suara di sekitar hening. Bahkan Bayu Sagara yang biasanya suka menyelipkan candaan, kini hanya memiringkan kepala, mendengarkan. Lalu Aris melanjutkan kata-katanya. Beliau memperlihatkan kehancuran Mayapada dan Arcapada mungkin akan bernasib sama. Semua ini akan dimulai dari ulah Rengganis dan Ratu Wening. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu wajah-wajah yang ada. Aris menatap Ratna Dewi. Lama. Tatapan itu bukan sekedar pengenalan, melainkan pengakuan. Ratna tak menghindar. Ia melangkah ke depan, melewati garis pasukan, berdiri sejajar dengan Aris. Pasukan Bayang Agung menoleh ke arah Ratna. Sebagian tanpa ragu, sebagian lagi mencoba membaca auranya. Ratna tersenyum tipis, tapi suaranya mantap. Aku tidak datang ke sini karena kebetulan. Jalanku sudah digariskan untuk ini. Dan kau, Aris, akan melihat sendiri bahwa takdir kita saling terkait. Kabut pekat di lereng timur Merapi mulai mereda, meninggalkan aroma belerang yang bercampur samar. Sisa panas dari bebatuan masih memancar di kaki mereka. Di tengah keheningan itu, Ratna Dewi berdiri tegak, menatap ke arah Aris dan pasukan Bayang Agung. Aris, Eyang Petruk tidak hanya memberimu peringatan, bukan? Aris menatapnya, kaget, tapi tidak menyangkal. 5 orang, 5 kekuatan yang harus dikumpulkan. Aku tahu, karena aku adalah salah satunya. Bayu Sagara yang berdiri di sampingnya mengangkat alis, menatap Ratna dengan raut pura-pura tidak percaya. Jadi maksudnya aku juga termasuk? Ratna menoleh padanya, senyumnya tipis, namun matanya penuh kepastian. Ya Bayu, kau dan aku, kita adalah 2 dari 5 yang akan berjalan bersama Aris. Para pasukan bergumam pelan, beberapa saling bertukar pandang. Kebo Ireng menatap Aris, seakan ingin memastikan kebenarannya. Aris hanya menghela nafas, membiarkan Ratna melanjutkan. Ratna berjalan beberapa langkah mendekat. Suaranya tegas, namun terdengar seperti bisikan takdir itu sendiri. Kau mungkin belum melihatnya jelas, Aris. Tapi jalan kita tak lagi milik kita sendiri. Dari timur, kita sudah saling menemukan. Dan langkah berikutnya ada di barat. Lalu Panglima Bayang Senyap bertanya, "Barat? Wilayah mana?" Ratna menatap jauh melewati pepohonan. Suaranya merendah, seolah menyebut nama yang tak seharusnya diucapkan keras-keras. Tempat pusatnya ilmu leak berada. Angin dingin mendadak menyapu hutan, membuat dedaunan bergetar, seolah nama itu sendiri memanggil sesuatu yang tak terlihat. Ratna menatap Aris sekali lagi. Kalau kita tidak berangkat sekarang, waktu akan menelan kita, dan kekuatan ketiga akan jatuh ke tangan musuh. Aris terdiam, matanya menatap ke barat. Dari kejauhan terdengar desir angin yang aneh, seperti sayap raksasa mengepak di langit. Suara itu semakin dekat. Panglima Bayang Senyap menajamkan mata, lalu berbisik, "Kita tidak sendirian, Tuan." Bayu memandang ke arah hutan gelap. Matanya sedikit membesar. "Oke,
Itu bukan suara burung. Angin bertiup kencang. Ranting-ranting di atas kepala berguncang hebat. Beberapa patah dan jatuh ke tanah. Dari balik gelap, dua cahaya merah menyala. Haris perlahan melangkah bersiap dan waspada. Semuanya siaga. Ini belum akhir. Hanya jeda.